Dua rumah warga yang berada di bibir aliran anak Sungai Berantas ambruk akibat longsor di Jalan Kasim, Gang Keramat Sukun, Kota Malang. Warga pun berteriak saat melihat bagian belakang rumah ambruk. Beruntung penghuni rumah Waltiah bersama kedua anaknya bisa menyelamatkan diri setelah mendengar suara retakan. Dibantu petugas BPBD Kota Malang, warga segera mengevakuasi barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Petugas juga masih melakukan evakuasi dan memasang garis pembatas di dua rumah ambruk karena membahayakan. Sementara di Desa Neglasari, Kecamatan Cibeber, Lebak, Banten, atap rumah warga ambruk akibat tembok penahan tanah longsor. Atap rumah yang terbuat dari beton ambruk hingga menyebabkan dua rumah di sebelahnya juga mengalami kerusakan. Diduga tingginya intensitas curah hujan mengakibatkan terjadinya longsor. Beruntung penghuni rumah selamat dan mengungsi ke tempat yang lebih aman mengantisipasi terjadi longsor susulan. Sementara kerugian akibat longsoran tanah ini berkisar hingga 40 juta rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Api melalap sebuah sepeda motor di Desa Ringin Harjo, Kecamatan Gandrung Mangu, Cilacap, Jawa Tengah. Dengan cepat kobaran api menghanguskan sepeda motor tersebut. Kejadian bermula saat Sulastri, warga Cinyawang ini berkendara menuju rumah saudaranya. Di tengah jalan ia mengisi BBM eceran. Namun saat hendak menyalakan motor, tiba-tiba muncul percikan api dari busi dan menyambar BBM di dalam tangki motor. Seketika kobaran api langsung membesar dan menghanguskan sepeda motor. Diduga terjadi korsleting listrik saat motor dinyalakan. Tim pemadam kebakaran dari Posida Reja yang tiba di lokasi langsung memadamkan kobaran api. Tidak ada korban jiwa namun kerugian ditaksir mencapai 5 juta rupiah. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Seorang pengendara motor terpaksa dikawal polisi karena mengaku akan menjadi korban pembegalan modus penagih utang di Depok, Jawa Barat. Sebelumnya, si pengendara sepeda motor mengaku sempat dipepet 3 orang yang mengaku sebagai penagih hutang di Jalan Raya Juanda. Padahal menurut pemilik motor, ia membeli kendaraannya secara cash. Usai melaporkan peristiwa yang dialaminya, petugas Satlantas Polres Metro Depok mengawal korban dari Jalan Margonda Depok ke Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga akan mengisi Lintas iNews Siang hari ini. Bersama saya Desvita Bionda, inilah Lintas iNews Siang selengkapnya. Pemirsa, seorang nelayan yang tenggelam di gulung ombak di Wonosalam, Lebak, Banten ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Jasad korban ditemukan setelah hilang selama 3 hari. Hadi lagi ada di titik lokasi Sawah Kabayan. Ini keluarganya yang lagi menangis. Keluarga korban nelayan yang tenggelam di gulung ombak histeris saat korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Mereka tak kuasa menahan tangis saat melihat jasad korban. Sebelumnya korban, Ahmad 28 tahun warga Desa Muara, Kecamatan Wonosalam, Lebak, tenggelam di sekitar perairan Tanjung Panto. Korban terseret arus saat mencari gurita menggunakan ban bekas sebagai pelampung. Terlalu pinggir itu Pak, udah gitu terlalu pinggir, dia masih terus pinggir. Ada yang ombaknya gede, nggak kelihatan dia lihat ke pinggir, terus langsung timpa sama yang itu gede itu ombak. Udah gitu saya kejar, nggak ke itu, terlalu kencang itu ombaknya. Usai dievakuasi, korban dimakamkan di tempat pemakaman umum yang berada tak jauh dari kediamannya. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.
Kesal digugat cerai istri, seorang pria tega menganiaya dua anaknya di Kabupaten Gianyar, Bali. Ironisnya, aksi penganiayaan dan pengancaman pembunuhan direkam pelaku lalu dikirim ke istrinya hingga viral. Rekaman penganiayaan dua orang anak ini sengaja direkam pelaku NS 40 tahun yang merupakan ayah kandung korban di Gianyar, Bali. Penganiayaan sengaja direkam karena pelaku kesal digugat cerai oleh sang istri. Video rekaman berdurasi 1 menit ini pun dikirim kepada sang istri hingga viral. Selain menganiaya, pelaku juga mengancam membunuh kedua anaknya. Usai viral, polisi segera menangkap pelaku untuk diperiksa. Sementara pelaku mengaku motif penganiayaan karena kesal digugat cerai istri. Selain itu, kedua anaknya, NLP 17 tahun dan KAK 6 tahun akan dipindahkan sekolahnya oleh sang ibu. Apakah kalian akan disekolahkan atau pindah sekolah bersama ibu kalian di wilayah sebelah desa? Lalu si anak tersebut menjawab dengan ketus, merasa jengkel, kemudian tersulut oleh emosi sehingga sang bapak memukuli. Hingga saat ini polisi masih mendalami keterangan pelaku dan mengungkap motif lain dari aksi penganiayaan tersebut. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur, iNews melaporkan. Seorang ibu muda di Bangkalan, Madura ditangkap polisi karena tega membuang bayi yang baru dilahirkannya di sebuah lapak pasar. Pelaku mengaku takut dan malu karena melahirkan anak di luar nikah. RU, tersangka pembuang bayi di sebuah lapak pasar di Bangkalan, Jawa Timur ditangkap polisi. RU mengaku melahirkan secara normal di tempat persalinan seorang bidan di Kampung Nyamplungan, Kecamatan Semampir, Surabaya. 3 hari usai melahirkan, RU kemudian pulang naik bus. Namun sebelum tiba di rumah, tersangka turun di depan Pasar Petra, Tanah Merah, Bangkalan. Meski mengaku berat, ia kemudian meninggalkan bayinya di salah satu lapak pedagang. Tersangka mengaku malu dan takut pada orang tuanya lantaran melahirkan di luar nikah. Beruntung bayi perempuan tersebut ditemukan warga dan diselamatkan ke RSUD Bangkalan. Memang hasil hubungan gelap, tidak menerima. Terus yang kedua, takut sama orang tuanya. Ada hubungan gelap ini melahirkan seorang bayi perempuan. Kini polisi memburu keberadaan pacar RU yang melarikan diri dari tanggung jawab. Sementara tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. 2 orang pengedar uang palsu di pasar nyaris babak belur dihajar pengunjung pasar. Keduanya diduga telah mengedarkan jutaan uang palsu pecahan 100.000 di sejumlah pasar tradisional. Dua orang pengedar uang palsu nyaris diamuk warga di Pasar Balai Ahad, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Warga geram saat memergoki pelaku menggunakan uang palsu pecahan Rp100.000 untuk transaksi. Saat itu pelaku membeli telur seharga Rp20.000 di salah satu kios pedagang. Keduanya kemudian dibawa ke Polres Agam. Saat digeledah, polisi menemukan 157 lembar sisa uang palsu pecahan Rp100.000 dari dalam kantong celana dan dalam minibus yang dikendarai pelaku. SS dan ML warga Riau dari tangan pelaku dapat kita amankan sebanyak 157 lembar diduga uang palsu, dan dari hasil uang palsu itu modus operandi pelaku dengan membelanjakan per lembarnya. Kepada polisi, pelaku mengaku membawa 200 lembar uang palsu pecahan Rp100.000 dari Kota Duri, Provinsi Riau. Uang palsu dibeli secara daring seharga Rp50.000 per lembar. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan.
Satuan Resmo Polresta Cilacap, Jawa Tengah menggerebek rumah pembuat uang palsu di Desa Kesugihan. Di lokasi, polisi temukan tumpukan uang palsu berbagai pecahan yang belum terpotong serta mesin pencetak. Kepada polisi, pelaku mengaku ratusan lembar upal ini akan dikirim kepada pemesannya melalui jasa ekspedisi yang langsung didatangi polisi. Di kantor jasa pengiriman yang tak jauh dari rumah pelaku, polisi menemukan sejumlah paket uang palsu yang masih tersimpan. Kepada polisi, pelaku mengaku telah memproduksi uang palsu sejak 4 bulan lalu. Sebagian besar pemesannya berasal dari luar daerah. Jadi kalau misalkan dia 500.000, 5 lembar uang asli dia terima, dikirim ke mereka 35 lembar uang palsu di paket. Untuk paket rata-rata dikirimkan ke Jakarta dan ke Sulawesi Tengah. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa ribuan lembar uang palsu, pecahan 100.000 dan 50.000, mesin pencetak, laptop, alat pemotong, serta cat. Hingga kini polisi masih mengembangkan kasus pembuatan peredaran uang palsu ini. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Seorang pegawai kios Semangka tewas usai disiram air keras dan dianiaya dengan senjata tajam oleh pria yang juga bekerja di Pasar Induk Ramat Jati, Jakarta Timur. Aksi pembunuhan sadis terekam CCTV saat korban melayani pembeli. Seorang karyawan kios buah semangka di Pasar Induk Ramat Jati, Jakarta Timur, tewas setelah disiram air keras dan diserang menggunakan senjata tajam oleh seorang pria Senin dini hari. Aksi sadis itu terekam kamera CCTV saat korban tengah melayani pembeli. Pelaku yang juga karyawan kios buah kemudian datang dan menyiramkan air keras ke wajah korban. Tak sampai di situ, pelaku langsung mengeluarkan celurit dan secara membabi buta menganiaya korban. Korban yang tersungkur berteriak minta tolong dan langsung dibawa ke rumah sakit. Naas, nyawanya tidak terselamatkan. Usai kejadian, pelaku langsung meringkus pelaku DJ di tempat persembunyiannya di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Pelaku langsung digelandang bersama barang bukti celurit yang digunakan untuk menghabisi nyawa korban. Namun polisi masih mendalami motif aksi sadis pelaku. Tadi setelah melakukan pembacokan langsung kabur ke Pamulang, ke tempat omnya di Pamulang. Motifnya belum ketahuan, Bu? Ya motifnya lagi kita dalamin dulu ya, karena ini kan baru ketangkap tadi, jadi kita masih dalami. Sementara usai diotopsi, jenazah korban Utomo kemudian dimakamkan pihak keluarga di TPO Kober, Kramat Jati, Jakarta Timur. Sejumlah rekan dan kerabat turut mengantar kepergian almarhum. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Tega cabuli bocah perempuan berusia 11 tahun di Kemayoran, petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta diringkus anggota Polres Metro Jakarta Pusat. Saat diperiksa, pelaku mengaku khilaf lantaran telah lama menduda. RT, pria 57 tahun ini ditangkap anggota Satreskrim ke Polres Metro Jakarta Pusat karena mencabuli bocah 11 tahun yang tak lain anak tetangganya sendiri. Peristiwa itu terjadi di kawasan Kemayoran pada pertengahan Desember lalu. RT yang merupakan oknum ASN di Sub DKI Jakarta ditangkap polisi setelah korban menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada tantenya. Hasil visum dari rumah sakit juga menguatkan perbuatan tersangka terhadap korban. Kepada polisi, tersangka mengaku mencabuli korban sebanyak 2 kali dan kemudian memberikan imbalan berupa sejumlah uang agar korban tidak menceritakan kejadian tersebut. Meminta bantuan terhadap TSK untuk diantar ke aktivitas sekolahnya. Pada saat mendatangi ke rumah TSK, disitulah korban dicabuli oleh TSK. Polisi hingga kini terus melakukan pemeriksaan guna memastikan ada tidaknya bocah lain yang menjadi korban tindak pencabulan tersangka. Sementara tersangka dijerat pasal tentang pelindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. 3 hari ditahan pedangdut Saipul Jamil akhirnya dibebaskan setelah hasil tes urin, darah, dan rambut dinyatakan negatif narkoba. Sementara aktor lawas Ibra Azhari resmi ditetapkan sebagai tersangka penyalahgunaan narkotika.
Pedangdut Saipul Jamil akhirnya bernafas lega setelah 3 hari ditahan akibat asistennya terlibat kasus narkoba. Hasil tes narkotika baik sampel urin, darah maupun rambut, Saipul Jamil dinyatakan bebas narkotika. Sementara itu kuasa hukum Saipul Jamil berencana melaporkan pihak-pihak yang membuat fitnah terkait penangkapan di jalur bus Transjakarta Daan Mogot, Jakarta Barat. Kita harus selalu waspada dengan orang-orang di sekeliling kita. Ya, yang mungkin kalau nggak ada kejadian ini saya tidak tahu kalau asisten saya ternyata mengkonsumsi narkoba. Jadi hikmahnya banyak bahwa ternyata kita tidak boleh gampang percaya dengan orang yang ada di kanan kiri kita. Sementara aktor lawas Ibra Azhari dan pacarnya NN beserta penjual ADR dan kurir RIZ resmi ditetapkan tersangka kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu, ganja, dan obat-obatan terlarang. Sebelumnya Ibra dan pacarnya ditangkap di apartemen di Bilangan, Tangerang Selatan, Banten. Dari penggeledahan di apartemen dan kediamannya di kawasan Jakarta Timur, polisi mendapati barang bukti sabu, alat hisap, serta obat-obatan terlarang jenis alprazolam. Ibra Azhari dan NN pun terancam hukuman seumur hidup atau 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Engki, pemuda 33 tahun yang tinggal di Jalan Salak Desa Pesanggerahan Solear, Kabupaten Tangerang, Banten, hanya terbaring lemah lantaran memiliki berat badan hingga 200 kg. Harapan Engki menanggung hidup keluarga terkendala persoalan fisik. Karena kondisi kedua kaki yang bengkak kian mengkhawatirkan, pria 33 tahun ini dievakuasi ke RSUD Kabupaten Tangerang untuk pemeriksaan awal. Menurut warga, Engki yang kesehariannya sebagai tukang ojek mulai tidak bisa bergerak sejak awal tahun 2023. Rencananya Engki akan dirujuk ke RSCM untuk mendapat penanganan khusus tim medis. Pak RW tahu itu memang dari masa SMP ya udah kelihatan badannya over, ada faktor kegemukan atau bagaimana, tapi berjalannya waktu semakin lama semakin gede, semakin. Berdasarkan catatan tim medis, sebelumnya Engki pernah melakukan operasi di RSCM pada 2021 terkait 2 kakinya. Namun penanganan harus terputus lantaran terkendala biaya sehari-hari. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. 2 pelaku curanmor babak belur usai dihajar warga di Tangerang, Banten. Sesaat lagi Lintas iNews Siang segera kembali. Seorang istri polisi di Padang, Sumatera Barat menjadi korban perampokan di rumahnya. Korban terluka sabetan senjata tajam dan nyaris diperkosa pelaku. Rika, 40 tahun, istri seorang anggota Brimob Polda Sumatera Barat, dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar. Korban mengalami luka sabetan senjata tajam usai dianiaya perampok yang menyatroni rumahnya di kawasan Jati, Padang Timur, Kota Padang. Bahkan korban nyaris diperkosa pelaku yang memasuki rumahnya dari bagian belakang. Tadi nongol kepalanya itu kaget, langsung dia lari, kejar, langsung disekap. Oh, pas nengok tuh, Mbak coba tuh lari. Enggak, dia lari ke aku nggak bisa lari, soalnya itu terkunci. Berarti dari atas, dari ke bawah? Perampok mengambil uang sejumlah 2 juta rupiah dan sepeda motor yang diparkir di teras rumah. Hingga saat ini aparat gabungan Polresta Padang dan Polsek Padang Timur masih menyelidiki kasus perampokan itu. Dan kami dapati rumah dalam keadaan berserakan, kamar yang di tengah berantakan dan kamar yang di tengah berantakan. Untuk melengkapi penyelidikan, petugas melakukan olah TKP guna mengidentifikasi pelaku. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.
Seorang guru sekolah dasar swasta di Yogyakarta dilaporkan ke polisi karena diduga mencabuli 15 siswanya. Sementara Ketua DPRD Kabupaten Solok, Dodi Hendra, membantah atas kasus dugaan pemerkosaan yang dilaporkan asisten rumah tangganya. Kasus pencabulan yang diduga dilakukan guru salah satu sekolah dasar swasta tersebut dilaporkan pihak sekolah ke Polresta Yogyakarta. Guru berinisial NB diduga mencabuli 15 siswa kelas 6 baik di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Guru yang mengajarkan konten kreator tersebut juga diduga melakukan kekerasan seksual dan fisik. Dipegang pahanya, terus diajak nonton video dewasa, terus diajarin bagaimana memesan Open BO di aplikasi. Karena terduga pelaku ini adalah guru, pengajar konten mata pelajaran konten kreator. Nanti perkembangan dari hasil penyelidikan itu akan kami informasikan kepada rekan-rekan semua. Bagaimana tindak lanjutnya. Sementara itu yang bisa saya sampaikan, terima kasih. Berarti laporan diterima gitu ya? Laporan diterima. Nah, lapor, konsul dulu ke Seskrim. Oh, laporannya bisa ditindaklanjutin, baru dibuat laporan. Sementara itu, pencabulan terhadap 15 siswa diduga dilakukan guru tersebut dalam kurun waktu 3 bulan, mulai Agustus hingga Oktober 2023. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Korban dugaan pemerkosaan berinisial HKN yang diduga dilakukan Ketua DPRD Solok Dodi Hendra tengah menjalani perawatan di rumah sakit mendapat perhatian dari Bupati Solok. Dalam kunjungannya, Bupati Solok didampingi Dinas Kesehatan Kabupaten Solok meminta tim medis menjaga ketenangan pasien dan keamanannya. Gadis 18 tahun ini mengalami trauma berat pasca kejadian dugaan pemerkosaan yang dilakukan Ketua DPRD Solok Dodi Hendra pada Desember lalu. Ketua DPRD Kabupaten Solok Dodi Hendra membantah tuduhan pemerkosaan gadis 18 tahun di rumahnya di Hilalang, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok. Dodi mengaku saat waktu dugaan pemerkosaan yang dilaporkan, dirinya sedang menggelar rapat. Tetapi saya pastikan tidak ada pemerkosaan dengan kekerasan di sini. Tidak ada. Logika kita diperkosa orang tanggal 26. Ya kan? Nah, kenapa enggak tanggal 26, tanggal 27, tanggal 28 kok masih enjoy aja? Nah, enggak mungkin. Sebelumnya, Ketua DPRD Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Dodi Hendra dilaporkan ke polisi atas kasus dugaan pemerkosaan terhadap HKN gadis 18 tahun yang bekerja sebagai asisten rumah tangga. Dodi mengaku akan melaporkan balik pelapor ke polisi dengan 3 laporan. Dari Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Diduga cemburu, seorang remaja wanita dianiaya temannya. Pipi kiri korban dilukai pelaku menggunakan pisau silet. Seorang remaja berinisial ND melapor ke Sentral Kepolisian Polrestabes Palembang, Sumatera Selatan. Ia mengaku dianiaya temannya berinisial VN yang menyayatnya dengan pisau silet. Tak hanya itu, terlapor juga menggigit lengan kanan korban. Motif penganiayaan diduga karena terlapor cemburu teman prianya mengirim pesan ke korban melalui aplikasi pesan singkat. Begitu turun langsung. Memang sudah ada perencanaan kan? Itu dibeset di rumah atau di depan parkiran itu. Oh, parkiran. Begitu itu langsung yang sudah direncanakan itu. Jadi pas Sementara kejadian ini telah diterima oleh pihak kepolisian Polrestabes Palembang. Dalam waktu dekat, polisi akan memanggil terlapor untuk diperiksa. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Seorang lansia menjadi korban peluru nyasar yang masuk melalui atap rumahnya. Korban dirawat intensif usai menjalani operasi pengangkatan proyektil yang tembus ke bagian paha.
Naisa Daeng Ase, lansia 61 tahun, harus dilarikan ke rumah sakit akibat menjadi korban peluru nyasar di rumahnya di Jalan Daeng Ngunjung, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Korban menjalani operasi pengangkatan peluru yang menembus paha sebelah kanan dengan kedalaman 3 cm. Pasca kejadian, tim Inafis Polrestabes Makassar menggelar olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Peristiwa itu berlangsung saat korban sedang tertidur di ruang tamu, namun tiba-tiba merasa kesakitan pada bagian kaki. Usai diperiksa, paha sebelah kanan korban sudah berlubang. Setelah diketahui bahwa kemungkinan ada mungkin proyektil peluru yang masuk, jadi baru tadi pagi dilakukan tindakan operasi untuk mengeluarkan proyektil tadi. Itu kena di mana tepatnya? Di paha, jatuh dari atap. Korban masih dirawat intensif di Rumah Sakit Polri Bayangkara Makassar. Sementara barang bukti peluru telah diserahkan ke Bidlapor Polda Sulsel guna penyelidikan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yuel Yusfin, iNews melaporkan. Seorang ibu rumah tangga tewas setelah terjatuh dari sepeda motor akibat menjadi korban jambret di Pekanbaru, Riau. Aksi pelaku sempat terekam CCTV. Polisi pun segera membekuknya usai buron. Kamera CCTV merekam pelaku jambret yang tengah mengincar korban di kawasan Pekanbaru, Riau. Setiba di Jalan Rokan, Kecamatan 50, pelaku memepet dan merampas tas korban. Mengetahui tasnya dijambret, korban sempat mengejar. Naas saat pengejaran, korban yang dengan anaknya terjatuh. Akibatnya, korban bernama Siswati terluka di kepala dan tewas. Sementara anaknya luka di kaki. Tak butuh waktu lama, polisi menggelandang TS alias Iyal sebagai pelaku jambret. Sementara satu pelaku, S, masih buron. Hasil pemeriksaan, tersangka TS merupakan residivis kasus serupa dan baru saja keluar penjara. Tersangka TS alias Iyal yang ada di sebelah kanan sebagai eksekutor dan yang bersangkutan juga merupakan residivis karena pernah melakukan kejahatan lainnya. Sedangkan satu lagi sebagai joki adalah pengemudi motor atas nama S. Selain tersangka, polisi juga mengamankan barang bukti handphone, kap bodi sepeda motor, dan sepatu serta baju tersangka saat beraksi. Dari Pekanbaru, Riau, Indra Yusrizal, iNews melaporkan. Jasad korban kedua musibah tanah longsor lokasi wisata mata air Cipondok akhirnya ditemukan petugas di Subang, Jawa Barat. Sementara longsor juga merusak rumah warga dan badan jalan di Desa Sumur, Bandung. Usai pencarian sejak hari Minggu, petugas akhirnya bisa menemukan jasad Dana, 41 tahun, di sekitar lokasi wisata mata air Cipondok, Desa Pesanggerahan, Kecamatan Kasomalang, Subang, Jawa Barat. Petugas juga menemukan sepeda motor korban dan langsung dievakuasi. Jasad korban ditemukan tertimpa material longsor dan pohon sehingga proses evakuasi berjalan cukup sulit. Setelah dievakuasi, korban dibawa ke Puskesmas Kasomalang untuk divisum. Total korban tewas menjadi 2 orang dan 8 orang lainnya terluka. Dari Basarnas tetap akan menunggu, memantau untuk proses selanjutnya. Namun dari pihak pemerintah daerah tentu nanti akan memiliki kebijakan sendiri. Sementara itu, bencana tanah longsor juga terjadi di Desa Sumur, Bandung, Cipatat, Bandung Barat. Akibatnya sejumlah rumah warga rusak diterjang tanah longsor. Warga mengaku sempat mendengar suara gemuruh dan langsung bergegas keluar menyelamatkan diri. Selain di Cipatat, bencana juga terjadi di Cikalong Wetan. Seperempat badan jalan hilang akibat tergerus air dan jalan pun tidak bisa dilintasi kendaraan. Dari Subang dan Bandung Barat, Jawa Barat, tim liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain ya pemirsa, istri Capres Ganjar Pranowo Siti Atiko melanjutkan safari politik untuk mendukung kampanye sang suami. Kali ini Siti Atiko melakukan safari politik di daerah Lampung dan wilayah Sumatera Selatan. Siti Atiko tampil modis dengan jaket bomber dipadu kain khas Lampung.
Istri calon Presiden Ganjar Pranowo, Siti Atiko, langsung disambut arak-arakan dan kesenian pencaksilat saat tiba di Bandara Intan 2, Bandar Lampung. Istri calon Presiden nomor urut 3 ini pun antusias menyaksikan pertunjukan khas penyambutan selamat datang tersebut. Ketua DPRD PDIP Lampung, Ketua TPD Ganjar Mahfud Lampung, dan pengurus DPD PDIP Lampung serta sejumlah relawan turut hadir menyambut kedatangan Siti Atiko yang tampil modis berjaket bomber dipadu kain tapis. Di Lampung, rencananya Siti Atiko akan melakukan safari politik di 7 kabupaten kota dan sejumlah wilayah Sumatera Selatan. Beberapa agenda yang dilakukan adalah hadir dalam deklarasi relawan, bertemu tokoh masyarakat, mengunjungi perajin dan pelaku UMKM, membagikan brosur KTP Sakti hingga membagikan telur. Safari politik tersebut akan dilaksanakan selama 4 hari, mulai tanggal 19 sampai 12 Januari 2024. Dari Lampung, Galih Pandu, M. Irfansyah, iNews melaporkan. Seorang mak-mak terperosok ke dalam tangki septik di dapur rumahnya di Lembang, Bandung Barat. Lintas iNews Siang segera kembali. Tim SAR mengevakuasi Suryati yang terperosok ke dalam tangki septik di dapur rumahnya di Desa Cikahuripan, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kondisi septik tank yang rapuh dengan kedalaman sekitar 8 meter dan diameter 1 meter itu menyulitkan proses evakuasi. Sebelumnya korban sedang memasak mie instan saat lantai dapur tiba-tiba amblas. Pihak keluarga sempat mencoba mengevakuasi korban, namun tali tambang putus dan korban sempat pingsan di dalam septic tank. Salah satu keluarga juga sempat tak sadar diri. Korban akhirnya bisa dievakuasi tim relawan, namun nyawanya tak tertolong. Kejadiannya tepat pukul jam 6, kurang lebih jam 6. Beliau sedang memasak mie di dapur, dan tahu ada yang amblas. Hal pertama sih kita tolongin dulu. Setelah berhasil dievakuasi petugas, selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas Jayagiri untuk diperiksa dan memastikan kondisinya sudah meninggal dunia. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Mantan anggota polisi yang baru 2 bulan bebas dari penjara kembali ditangkap Subdit Jatanras Direskrimum Polda Kepri karena melakukan aksi perampokan di perumahan Plamo Garden. Saat beraksi, pelaku menodongkan senjata api dan melukai korbannya. Mantan anggota Satbrimob Polda Kepri, ED, dan rekannya SSG harus menjadi penghuni sel tahanan atas kasus perampokan sadis di kawasan Batam Center 2 pekan lalu. Dalam aksinya, pelaku berhasil menggondol puluhan juta rupiah. Modusnya, pelaku berpura-pura sebagai anggota polisi dari Polda Kepri. Korban yang ketakutan karena ditodong senjata api langsung dibawa pelaku ke lokasi sepi tak jauh dari perumahan Plamo Garden. Pelaku kemudian mengambil barang berharga korban berupa uang tunai, telepon genggam, dan sepeda motor. Korban kemudian ditinggal di pinggir jalan. Kedua pelaku kemudian ditangkap di kawasan Batam Center. Polisi juga mengamankan penadah berinisial R. Sementara diduga masih ada pelaku lain yang menjadi komplotan ED. Dan ketika korban merasa curiga, korban berusaha lari. Namun demikian, para pelaku melakukan pengancaman terhadap senjata rakitan dan pada akhirnya si korban itu menyerahkan motornya. ED sendiri merupakan anggota polisi yang terjerat kasus pembunuhan dan dihukum 12 tahun penjara dan baru 2 bulan bebas dari lapas Barelang. Kini pelaku kembali terancam hukuman 8 tahun penjara. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gustieno, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 oknum TNI Angkatan Darat diamankan terkait kasus penggelapan ratusan kendaraan bermotor hasil ungkap kerjasama Polda Metro Jaya dengan Pomdam 5 Brawijaya di Gudbalkil Pusdiat Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur.
Polisi Militer Kodam 5 Brawijaya saat ini tengah memeriksa 3 oknum TNI terkait kasus penggelapan ratusan kendaraan bermotor hasil ungkap kerjasama Polda Metro Jaya dengan Pomdam 5 Brawijaya di Gudbalkir, Pusjiat, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Ketiga oknum TNI Angkatan Darat itu, yakni seorang perwira menengah Mayor BP dari Pusjiat, serta 2 orang anggota Puspalat, Kopda AS, dan Praka-J. Ketiganya saat ini masih berstatus sebagai terperiksa. Sementara bagi masyarakat yang merasa kehilangan kendaraan bermotor terkait kasus ini, diminta untuk berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya yang menangani barang bukti. Ketiga oknum TNI ini pada dasarnya mereka memang berdinas di wilayah Jawa Timur, tapi mereka bukan merupakan organik Kodam 5 Brawijaya. Ya. Kemudian saat ini proses masih terus ditangani ya, dengan serius. Kasus penggelapan ratusan kendaraan itu terungkap pada 4 Januari 2024 lalu. Petugas mendapati 49 unit mobil dan 215 unit sepeda motor diduga hasil penggelapan dan akan dikirim ke Timur Leste. Kasus ini juga sempat viral di media sosial hingga sejumlah korban pencurian berdatangan ke lokasi untuk mencari kendaraannya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Polisi tetapkan 5 awak truk sebagai tersangka kasus pengiriman anjing dari Subang ke Solo untuk dijagal. Sementara 13 dari 226 ekor anjing akhirnya mati mengenaskan. Dari uji laboratorium, sebagian anjing yang mati mengandung penyakit berbahaya jika dikonsumsi manusia. Tim penyidik Satreskrim Polrestabes Semarang menetapkan 5 orang pemasok 226 ekor anjing dari Subang, Jawa Barat ke Solo, Jawa Tengah untuk dijagal. Kelima orang tersebut kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Mereka dijerat Undang-Undang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Sementara itu dari 226 ekor anjing, terdapat 13 ekor yang mati akibat jeratan di leher dan berpenyakit. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter hewan, anjing-anjing itu mengidap cacing jantung. Selain itu, polisi juga tengah melakukan penyelidikan terkait surat jalan yang dibawa oleh para tersangka yang dikeluarkan Kepolisian Daerah Subang, serta UPTD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Subang. Itu berhasil digagalkan upaya pengangkutan atau pemindah tempatan hewan dari Jawa Barat atau tepatnya dari Subang menuju ke arah Soloraya. Soloraya. Ya. Itu informasi itu sudah kita dapatkan 1 bulan terakhir. Namun baru malam hari ini bisa kita gagalkan pengiriman 226 ekor anjing. Ratusan anjing yang diamankan di Tol Kali Kangkung, Semarang saat ini kondisinya sudah mulai stabil. Mereka mendapat perawatan di rumah penitipan hewan anjing di Jalan Kompol Maksum, Semarang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Sudah 5 hari tumpukan sampah yang berada di sekitar TPS di kawasan Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara belum juga diangkut oleh petugas. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri Lintasan siang hari ini. Saya Desvita Bionda, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampah menumpuk di dekat tempat penampungan sampah di RT 01 RW 01 Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Sampah ini sudah 5 hari belum diangkut petugas. Posisinya tepat di sisi jalan akses warga Kapuk Muara menuju PIK dan sebaliknya. Tumpukan sampah sepanjang 10 meter ini tentunya sangat mengganggu warga sekitar. Warga yang rumahnya tidak jauh dari lokasi sampah merasa tidak nyaman karena aroma sampah yang begitu tidak sedap. Nggak diangkut, Pak? Nggak diangkut.